mirip lah kayak Oh, pohon, nggak ada bedanya dong iya, gitu. heeh. Klaimnya seperti itu. Iya iya iya. Dan itu yang klaim Pak Prabowo nih, ya kan? Langsung tunjuk ya. Lalu soalnya statementnya udah jelas, viral. Gitu, iya. Sekarang orang kalau nggak ada AC tuh Nggak setuju. banyak yang nggak bisa tidur lah. Iya. Itu kerasa gitu Iya kan. iya iya. Kecil dulu kita lihat kunang-kunang ada nggak? Oh iya. Lebih gampang cari. Sekarang susah gitu. Sekarang kepala yang berkunang-kunang. Kepalanya berkunang-kunang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya gejala-gejala itu terasa gitu. Oke. Cuma mungkin karena mengabaikan juga gitu dampaknya. Kalau kita bicara seperti itu, kawan-kawan elit yang ada di Jakarta itu kan tidak merasakan. Iya. Karena kan mereka hanya dari mobil AC ke ruangan ber-AC, mobil AC ke ruangan ber-AC. Sementara kawan-kawan yang di lapangan apa yang menjadi tetangga dari lahan sawit ini yang sangat terasa. Dan kembali lagi wong cilik, rakyat kecil yang kemudian harus menanggung bebannya kan gitu. Ya, kalau tikus ada banyak banget itu kan kita terganggu kan. Ya begitu juga kalau mungkin ketika kita manusia sebanyak ini, bisa jadi satwa tuh terganggu dengan adanya manusia Oh, gitu. apalagi Itu kan masalah perspektif kan. iya betul Mas, apalagi tikus yang kemudian bisa bikin kebijakan. Wah, Nah, setuju. Rada mumet meneh gitu ya. Oke guys, ketemu lagi di podcast Zona Satwa, di mana podcast ini akan selalu mendekatkan kita dan memberikan informasi lebih banyak tentang satwa liar dan alam liar. Nah, di episode kali ini istimewa ya, beda dengan episode sebelumnya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber. Dan juga ada satu lagi nih, di episode pertama kita punya narasumber namanya Mas Heng. Nah, kita nanti ada Mas Heng juga nih. Nah, tema kali ini adalah isu lingkungan hidup. Nah, yang lagi hits atau yang mungkin lagi viral adalah tentang perluasan area sawit, lahan sawit. Nah, kali ini narasumber kita adalah Pak Muklis Jamal. Oke. Mas, Bapak Mas ya? Mas dosen ya, Mas dosen. Kita panggilnya Mas dosen. Sehat Mas Jamal. ya, Mas Jamal, kok ketoknya muda banget ya? Umur berapa Mas Jamal? umur wah gimana ini ketahuan nih. Ya 30 plus plus. 30 plus plus. Wah, saya masih 20 plus plus. Plus plusnya berapa? Apa? Plus berapa? Plus plusnya paling ya 7 ya gitu kan. Oke, teman-teman, ini juga kita ada Mas Heng ya di sini. Mas Heng ini juga apa? Sama pelaku konservasi. Jadi kita akan ngobrol seru di episode kali ini. Nah, Mas Jamal, perkenalan dong ke teman-teman Zona Satwa. Mas Jamal itu siapa? Oke, teman-teman Zona Satwa. Jadi saya Jamal. Saat ini bekerja gitu di Jogja sebagai dosen di UGM bidang ekologi. Tapi juga selain jadi dosen, juga terlibat di salah satu yayasan konservasi yang memang kita fokus ke konservasi satwa-satwa yang terabaikan gitu. Jadi yang mungkin biasanya satwa lainnya itu seperti harimau, orangutan kan semua orang tahu tuh. Kita fokus pada satwa-satwa yang orang umumnya tidak tahu gitu. Gitu. Jadi memang ya sebenarnya juga sama pentingnya untuk dikonservasi. Umumnya tidak tahu itu karena dia tersembunyi atau karena dia tidak diperhatikan atau karena apa Mas? Ya kan biasanya kayak satwa tuh ada yang karismatik kan, yang Woi, ya, karismatik. eh, gajah gitu. Yang ada yang non karismatik yang istilahnya mungkin dari segi penampakan tuh kayak biasa aja, bukan yang sangar, bukan yang kayak ikonik gitu, tapi sebenarnya dari status konservasinya sama penting untuk dikonservasi. Oke, contohnya. Contohnya ada salah satunya ada Echidna Echidna. Di Papua, Oh iya iya. kemudian juga ada buaya Singolong Buaya senyulo. dan kayak kura-kura bajuku. Kura-kura bajuku, Ya, yes. mungkin juga di Kampung Satwa ada Di kampung satwa ada, Mas. Ya. Jadi makanya jenengan tak tantang besok kita Iya. praktek di kampung satwa Oh, kira-kira iso praktek konservasinya pas apa ora Eh. kan gitu. Oke, Mas Jamal. Aku manggil Mas aja ya? iya. Ketularan. Mas dosen lepas tuh, Mas lepas ya ora. Mas dosen. Nah, di ekologi itu sendiri, di mata kuliah ekologi itu mempelajari apa sih? Jadi ekologi itu kan ilmu salah satu cabang biologi ya, Oke. yang belajar tentang interaksi Mhm. antar makhluk hidup ya. Kalau misalkan Mas lihat kayak Discovery Channel, Oke. National Geographic kan Oke. kadang lihat tuh ada yang gimana sih ini misalnya semut interaksi sama apa, Oke. lihat satwa interaksi sama apa, misalnya predasi harimau dengan
mangsanya gitu. Baik. Nah, itu interaksi itu yang sebenarnya kita pelajari gitu di ekologi. Oke, kalau Mas, itu tadi kan ekologi kemudian hanya di biologi saja, Iya diklaim sebagai cabang biologi kan itu ya. iya, Kalau kita tarik ekologi sosial, mhm. ekologi politik, itu kira-kira bisa nggak? Ya tetap ada hubungannya gitu, ada Tetap kaitannya gimana? tetap ada kaitannya, tapi kalau misalkan tadi yang sosial gitu ya, itu pasti ada unsur manusianya gitu. Oke. Nah, itu memang lebih ke melihat manusia itu sebagai ya spesies lain gitu. Jadi sebagai spesies, tapi kalau mungkin yang sosial tuh melihat ya manusia itu lebih hierarkinya di atas si spesies-spesies lainnya. Selain Tapi tetap oh. intinya di Berarti interaksinya itu tetap berarti kalau kalau sosial itu lebih antroposentris gitu? betul. Oke oke. Mas Jamal, udah berapa lama jadi dosen? Sejak 2017. 2017. Masih muda banget loh asli. Kowe tua toh. Loh, berarti kan Indonesia masih punya masa depan ketika banyak kemudian Betul. dosen-dosen muda yang dan mungkin kedepannya pikirannya untuk progresif gitu ya. Tinggal Nah, kita itu lihat yang sering kita lihat ya seperti itu. 2045 Indonesia emas atau cemas nih. Nah, ini saya juga masih mikir kuwi Mas, kita kok nek masih kok koyone ya ora wong masih wis dadi gawe di ketuk Freeport kabeh dibawa ke Amerika toh. Lah ini sing rada rada kemudian kita khawatirkan kan di situ juga gitu ya. Yang lagi hits nih, di Indonesia saat ini itu, tentang ekologi, itu apa? Yang baru-baru banget ini, Baru banget. yang mungkin lagi viral, Heeh. orang-orang pada bahas itu Oke. tentang ya tadi tuh deforestasi untuk Oke. kebun sawit. Itu Oke. kan karena klaimnya kan sama-sama kayak pohon nih, Heeh. sama-sama punya Heeh. daun, sama-sama bisa fotosintesis, sama-sama mirip lah kayak Heeh. pohon, nggak ada bedanya dong. Iya. Heeh. Klaimnya seperti itu. Iya. Dan itu yang klaim Pak Prabowo nih, ya kan? Iya, Nah, ya itu Langsung tunjuk ya. Langsung soalnya statementnya udah jelas, viral. ini, iya, dan itu nyuwun ngapunten guru besar UGM, Pak Priyono ya, Pak Priyono menyalahkan Pak Prabowo di situ, statement itu salah. Karena ini bukan hanya masalah tumbuhan, bukan masalah tumbuhan yang punya daun, bisa bisa mengeluarkan oksigen dan sebagainya, tapi ini masalah ekosistem yang akhirnya banyak yang terganggu gitu kan. Nah ini menurut Mas Jamal gimana itu? ya, tadi jadi sepakat gitu ya. Hmm. Jadi intinya ini bukan masalah ini yang punya daun, nggak punya daun, tapi eee, ini lebih kompleks. Jadi tadi misalnya ini masalah ekosistem, kalau misalkan kebun sawit kan biasanya monokultur ya, Iya. cuma ada satu jenis. Sedangkan hutan itu beraneka jenis. Jadi, keberagaman jenis itu penting gitu di hutan. Itu yang, tidak bisa diabaikan gitu. Terus juga yang mungkin diabaikan itu terkait proses konversi dari hutan ke sawit. Itu kan, Hutan di sawit. eee, ada misalkan emisi gas rumah kaca yang Iya. dikeluarkan dan dampak lingkungannya macam-macam, itu yang mungkin tidak dipertimbangkan gitu. Kalau misalkan itu dipertimbangkan dari proses awal, pembukaan lahan, kemudian proses ditanam sawitnya, proses pengelolaan sawitnya semuanya istilahnya dipertimbangkan, ya sebenarnya beda. Kebun sawit dengan hutan tuh jelas 2 hal yang berbeda. Sik Mas, tadi bilang gas rumah kaca Mhm. dan sawit gitu ya. Iya. Kalau kita bicara soal gas rumah kaca, itu kok koyone kok seperti anu ya Bro ya, koyo ning logika mistika untuk masyarakat. Oke. Masyarakat kita membayangkan gas rumah kaca itu seperti apa, sampai global warming seperti apa kan lain bae Iya. kita kita bahas itu kan angel gitu ya. Itu kan sama dengan membayangkan membahas Nyi Roro Kidul, ngono ta, si Gendruwo dan sebagainya itu ora ketok kabeh, Mas. Kira-kira pengennya gimana itu biar masyarakat menjelaskan gitu ya? Ya, kalau mungkin kita nggak bisa lihat ya, gasnya itu kan nggak bisa lihat, Hmm. tapi kita bisa rasakan dampaknya. Contoh sing paling konkret. Contohnya, ya kita mungkin inget ketika masa kecil dulu kita Heeh. perlu nggak pakai AC. Wah, Sekarang orang kalau nggak ada AC tuh gas itu. banyak yang nggak bisa tidur lah, Iya. itu kerasa gitu kan. Iya. Kecil dulu kita lihat kunang-kunang ada nggak, Oh iya. lebih gampang cari, sekarang susah gitu, Sekarang kepala yang berkunang-kunang. kepalanya berkunang-kunang gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya gejala-gejala itu terasa gitu. Oke. Cuma mungkin karena itu kan gejalanya perlahan-lahan ya, Lahan. perlahan-lahan jadi kita Nggak terasa. kayak sambil beradaptasi, sambil kayak mengabaikan juga gitu dampaknya. Padahal sebenarnya kalau kita, misalkan kilas balik dulu zaman kita kecil atau misalnya zaman orang tua kita kecil tuh, ada banget
perubahannya gitu. Itu sih mungkin yang apa ya, Yang paling orang-orang terasa terasa seharusnya. Jadi gitu. memang kita ada kepekaan di situ harusnya ya. Betul. Ya cuma gini Mas, kalau kalau kita bicara seperti itu, kawan-kawan elit yang ada di Jakarta itu kan tidak merasakan. Iya, Karena kan mereka hanya dari mobil AC ke ruangan ber-AC, mobil AC dan ruangan ber-AC. Sementara kawan-kawan yang di lapangan yang menjadi tetangga dari lahan sawit ini yang sangat terasa. Dan kembali lagi, wong cilik, rakyat kecil yang kemudian harus menanggung bebannya kan gitu. iya. Nah ini nyambung sama tadi yang apa, ekologi Ekologi sosial. sosial Ya. kalau bahwa, eee, s kayak ketimpangan sosial itu bener-bener ada kaitannya sama Betul, lingkungan. iya sepakat saya. Jadi kayak kita tuh nggak bisa mengabaikan ya misalnya tadi Kak, saya kan fokusnya di ekologi, Iya. itu nggak bisa juga mengabaikan aspek sosialnya gitu, karena semua berkaitan, semuanya berkaitan. Semua. Ah, Kayak dari ketimpangan sosial, kayak misalkan tadi ya, heeh, orang yang mungkin punya, kemampuan ekonomi gitu ya, heeh. mereka bisa punya AC, mereka, eee, ke mana naik mobil, ya mereka mungkin nggak kerasa dampaknya gitu, Iya iya. karena mereka punya privilege dan itu kan kelihatan timpang dengan yang tadi. Iya. Misalkan orang yang nggak punya akses ke situ gitu, ya ujung-ujungnya yang, istilahnya kaya baik-baik saja, yang susah makin susah gitu. Ah, itu. Karena efeknya begitu ya, Bro, ya. Iya. Tak kira nek dirimu ning Kalimantan, Bro, saiki ya, itu dalam 1 bulan kamu di sana langsung kusemnya itu kelihatan gitu ya. Ning Jogja sih rada-rada aman, to ning kono wah kowe tanpa skincare yang jelas gitu 1 bulan di sana bojomu langsung mangling wah. Ya itu perubahan Highway itu maksudnya bahwa tuh iya. Unsur ekologi itu sebenarnya apa aja sih Mas Yanul? Nah, jadi kalau ekologi itu kan tadi ya, tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau makhluk hidup dengan lingkungan. Oke. Berarti di situ pasti ada unsur simbiotiknya, kita sebut biotik itu ya apapun yang hidup gitu kan, bio kan hidup kan. Dan ada unsur abiotik, apapun yang tidak hidup. Jadi yang kondisi lingkungan, suhu, kelembapan dan sebagainya. Nah, itu kita kaitkan gitu, misalkan interaksi dengan antar sesama komponen makhluk hidupnya sama dengan komponen lingkungannya. Nah, tak anu boleh nggak, Mas? Tak kasih bid'ah sedikit gitu. Boleh boleh. Karena tanpa bid'ah kita nggak seru ini. Heeh. Nah, tak kasih bid'ah sedikit. Jadi unsur unsur ekologi adalah biotik dan abiotik. Kemarin di kawan-kawan Bu Agleri tempat saya kita juga diskusikan Bu Aisyah itu ya. Dia bilang bahwasanya ada tambah satu lagi AB ini tambah C kan Mas. Culture. Mhm. Nah, kira-kira gimana? Oke. Make sense nggak? Karena kemudian ketika tadi bilang sawit sing kemudian harus dibabat hutannya, harus adanya ekologi politik, adanya istilahnya dampak ke masyarakat. Ini kan tidak terlepas dari culture kita juga Iya. kan gitu. Kira-kira gimana? Ya sekali lagi kalau tadi kan masalah definisi itu sangat arbitrari ya, maksudnya kita bisa mengembangkan definisi, eee, selama itu relevan. Ya jadi kalau culture tuh berkaitan, Oke. jelas berkaitan sekali, Cuk. Dan apalagi sekarang tuh, zaman dulu ketika misalkan ekologi awal berkembang tuh memang fokusnya ke ekologi yang di situ tidak ada manusianya. Jadi misalkan kayak hutan rimba gitu ya, yang di situ emang nggak ada impact bagaimana satwa itu berinteraksi, ketika tidak ada manusia gitu. Oke. Tapi mungkin kan sekarang udah susah banget ya, apalagi misalnya di Jawa Iya. gitu. Pasti di semua daerah itu terdampak Manusia manusia gitu. Jadi memang aspek sekarang mungkin bakal berkembang lama-kelamaan unsur tadi manusia, unsur culture itu semakin dominan. semakin dominan dan semakin masuk ke dalam Berarti sebenarnya kan manusia itu kan spesies asing invasif sebenarnya. Atau gimana? nah itu sekali lagi masalah definisi sih itu. Nah, gimana? Itu kan tergantung orang perspektif ya, Heeh. tergantung orang perspektif ya. Kalau misalkan kita melihat manusia sebagai makhluk hidup yang di atas dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, ya kita mungkin merasa fine-fine aja gitu ya. Iya iya. Tapi kalau ketika kita melihat itu sebagai, bahwa setiap organisme, setiap makhluk hidup itu punya peran yang sama, ya bisa jadi manusia sama. Mungkin ya kalau Manusia sama sebagai dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang kingdom dominan gitu, animalia ini ya? atau sebagai sesuatu yang lebih dominan gitu. Kalau Oke. misalkan Oh, kita iya iya. perspektif bahwa semuanya itu setara gitu. Ya anggap aja kayak kita kayak sekarang melihat, tikus gitu ya. Kalau tikus ada banyak banget itu kan kita terganggu kan. Ya begitu juga kalau mungkin ketika kita manusia sebanyak ini, bisa jadi satwa itu terganggu dengan adanya manusia Oh, gitu. apalagi Itu kan masalah perspektif kan. iya betul Mas, apalagi tikus yang kemudian bisa bikin kebijakan wah Nah, aduh ini rada mumet meneh gitu ya.
Mas Jamal. Ini kan tadi, kita udah dengar nih banyak hal yang, sangat mengerikan terjadi ketika ada peralihan, dari hutan, menjadi hutan sawit gitu ya, hutan hutan, pada umumnya, ke hutan sawit. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan karakter hutan yang alami dengan hutan sawit ini tadi karakternya bedanya apa sih? Oke, jadi, sebenarnya kalau bedanya banyak. Yang pertama tadi mungkin dari aspek keragamannya. Oke Dari, sawit kan ya udah hanya satu sawit, satu jenis aja gitu, satu komoditas. oke Sedangkan kalau hutan tuh beraneka ragam. Nah ini tuh, eee, sebenarnya kelihatannya mungkin, oh sama-sama pohon gitu, apa oke. bedanya? Padahal sebenarnya setiap jenis pohon itu punya peran beda-beda. Itu kan kelihatannya kayak sepele ya, tapi Mhm. sebenarnya beda-beda gitu. Iya sama mungkin ibaratnya kayak manusia gitu ya. Ada, anggap aja kita apakah misalkan satu masyarakat isinya, eee, misalkan apa ya, Profesinya sama. profesinya sama semua, kan nggak jalan gitu. Oke, Sebagai society itu nggak jalan. Sebagai apa namanya, tarik ulur unsur ekologinya nggak main gitu, Betul nggak main ya? betul, itu kan akhirnya interaksi-interaksinya juga banyak yang Error. error gitu. Iya, Beda kalau dengan komunitas misalnya masyarakat gitu ya, yang Oke. itu ada banyak profesi, Oke. kemudian perannya macem-macem, semua orang mengambil perannya masing-masing, itu komunitasnya, society apa jalan gitu. Nah itu yang sebenarnya tadi kalau misalkan sawit karena cuma satu jenis ya, banyak fungsi-fungsi yang tidak berjalan gitu. Ya mungkin dari segi produktivitas misalkan, oh menghasilkan minyak oke gitu, tapi aspek lainnya banyak hilang gitu. Dan menghasilkan kolesterol ya kemudian memicu Nah angkanya itu gantung yang konsumsi gitu. lagi juga gitu ya? Kalau suka gorengan itu Nah itu makanya masalahnya. Oh ya Mas, tapi gini, kalau bicara sawit sendiri, ini sebenarnya tumbuhan ini tumbuhan dari mana? Apakah memang real alami atau dia hasil rekayasa genetik juga atau seperti apa? jadi pada awalnya ini alami, Alami? asalnya dari Afrika, Oh ya, oke. dari Afrika sampai ke Indonesia. Kemudian kan memang ini dijadikan istilahnya ya sama seperti tanaman pertanian lainnya ya atau perkebunan lainnya, itu pasti ada proses namanya pemuliaan. Pemuliaan. Jadi bukan dimulia disembah-sembah itu bukan, Heeh. tapi gimana misalkan tingkatkan kualitas produksinya, ditingkatkan kualitas, apa, minyaknya yang dihasilkan. Jadi kualitas dan kuantitas minyaknya itu gimana, waktu panennya dipepek singkat dan sebagainya, dibikin tahan hama misalkan. Nah itu kan banyak upaya-upaya yang membuat dia ini tuh jadi berkualitas lebih tinggi. Mungkin sama kayak, padi gitu, padi kan juga gitu kan, dibikin supaya masa panennya lebih pendek, bisa butuh air lebih sedikit dan sebagainya. Itu pemuliaan atau pengkapitalisasian? Dua-duanya Dua-duanya ya? dua-duanya dua-duanya. Oke. Karena memang ya itu ya misalkan, eee, kalau kapitalisme itu memang sebenarnya sangat erat gitu, sangat erat dengan sawit gitu, Sangat erat dengan sawit? Sangat dengan erat sawit, dengan sawit erat. gitu, notes-nya di situ ya, kapitalisme dan sawit adalah sangat erat. Seberapa kemudian mereka itu bergumul, nah itu nanti kita bahas kemudian dari itu ya. Tapi gini Mas, kalau tadi saya saya tertarik ketika kawan-kawan di tingkatan, apa namanya, istilahnya di tingkat diskusi-diskusi kami itu bahwasanya ketika sesuatu yang bukan asli dari situ, itu kemudian kita masukkan di situ, ada introduksi, kalau itu juga berlaku terutama di perhewanan gitu ya. iya. Nah, ketika itu terjadi introduksi kayak kemarin di bahasan sebelumnya ketika merak Spalding kemudian itu lepas liar, Iya. itu kan kemudian terjadi invasi Iya. spesies. Nah, kenapa tidak ada wacana terkait dengan invasi sawit ini tadi? Nah, ini kan harus harus didudukkan kembali bahwasanya teori dasar kita ketika sesuatu yang bukan aslinya dimasukkan ke situ, berarti kan itu apa namanya, terjadi kerusakan, terjadi invasi pertama. Terus yang kedua, ketika kita bilang bahwasanya ini hutan sawit, Mmm, kayaknya juga ini perlu dipertanyakan lagi. Ini benar-benar hutan, layak disebut hutan, ataukah kemudian perkebunan bro? betul. Nah ini kan kemudian harus clear juga di masyarakat. Karena fungsinya akan lain kayaknya loh Mas ini ya. Monggo ini bisa Mas, dieksplor lagi Mas. Ya mungkin yang tadi terkait definisi ya, Mhm. saya juga, dengan istilah hutan sawit itu secara apa ya, di nalar saya itu nggak masuk sebenarnya, Nggak masuk. Oke, kalau kita nggak masuk kita tegaskan Mas, nggak ini masuk, bukan hutan ini ya. bukan hutan. Ah, Kalau saya pribadi itu bukan hutan, jadi kita nggak tidak selayaknya menormalisasi menyebut itu hutan sawit. oke. Itu Harusnya itu abnormalisasi itu ya? ya Ab kebun ab gitu. ah, Ya maksudnya ya apa betul. apa adanya, kalau kebun ya kebun gitu, Kebun, nggak perlu betul. dijadikan kebun jadikan hutan kan ya Aneh, ya memang memang dua. apa, propaganda Heeh. kapitalisme kayak gitu ya. Nah, kembali lagi ke sana. Oke Mas, terus lanjut. Ya itu jadi
Kayak mana tadi, yang mana tadi? Eh, kita Eee, kita sepakat kalau saya itu bukan Bukan hutan. hutan. bukan Ah, oke. hutan, mmm, ya itu gimana ya? Nah, Mmm, terus tadi kan berarti invasi spesies oh iya, variasi spesies. spesiesnya. Iya. Oke, jadi memang kalau terkait spesies invasif itu juga bakal ya kita lagi-lagi ngomong definisi ya, banyak definisi-definisi itu yang sebenarnya buatan manusia, Hmm, yang itu juga istilahnya bukan definisi yang hitam dan putih, oke. tapi ada yang di antaranya gitu. Kayak, sebenarnya kita kalau menurut saya belum bisa menyebut sawo itu invasif, Mhm. mungkin lebih ke itu spesies yang didomestikasi gitu. Duduk sebenarnya. Domestikasi ya sama ibaratnya sama seperti, tanaman pangan lainnya gitu yang juga misalkan Oke. dari luar Kalau invasif itu dia harus berkembang biak dengan sendirinya gitu ya? berkembang biak sendiri dan memang dia sampai secara alami punya dampak lingkungan gitu. Secara Jadi kayak alami. misalkan dia berkembang biak secara masif. Nah kebetulan kalau sawit ini kan mungkin masih, eee, istilahnya intervensi manusia itu masih sangat Sangat tinggi. sangat tinggi gitu. Kalau misalkan ya misalkan manusia nggak membuka lahan ya sebenarnya sawitnya juga nggak meluas-luas juga gitu. Oke, berarti ada investasi yang besar kan ada Ya, investasi ada. kapital di situ yang kemudian bermain. Jadi ada manusianya gitu, Mhm. kayak gitu. Dan kalau, eee, menurut saya, Ya, sawit itu ini mungkin agak kontroversi ya, sawit iya, itu, bukan sebenarnya yang salah bukan sawitnya, heeh. yang salah itu yang mengelolanya, Yang saya mengulangi. yang salah mengelolanya. Jadi, ya ibarat kalau kayak misalkan pisau gitu ya, pisau itu tajam, tergantung gimana kita menggunakan pisau itu, buat hal yang baik atau enggak. Sawit juga begitu, ketika kita memanfaatkan sawit dengan baik, sebenarnya bisa menjadi alternatif produksi minyak yang baik sebenarnya. Oke, Sebenarnya ya, iya. cuma masalahnya pada tataran implementasi, sawit itu tidak dikelola dengan, eee, ramah secara lingkungan gitu. Tapi ketika saya rodok belum make sense, Mas, ketika bilang sawit harus ramah lingkungan nih, Bro. Mhm, Lah karena kan konsekuensinya adalah ketika sawit itu ditanam, dia nggak butuh sak bagian itu. Iya. Nek di tempat saya sak bagian ki sak kotak sawah ini kan cukup untuk menghidupi satu keluarga gitu ya. iya, Tapi begitu sawit ini dimainkan, dia harus membabat hektaran hutan, betul. ya kan? Nah, 1 hektar saja untuk manuria emis misalkan, ya toh, atau untuk kura-kura bajuku misalkan, itu 1 hektar saja itu sangat luas untuk mereka bereproduksi gitu ya. Betul betul. Nah ketika ini kemudian disawit otomatis mereka langsung digusur semua, kan gitu. Nah ini kalkulasi ekologi, apa namanya, di satwanya aja Iya, misalkan gitu toh. Nah makanya ketika bisakah sawit kemudian ramah lingkungan? Kok koyone kok kuwi terlalu utopis jauh bagi saya itu, Mas, ya. Apalagi kemudian ketika unsur sawit sendiri jadi gorengan dan sebagainya, ya memang kita sekarang kan tren toh, Mas, apa, sekarang trennya orang sekarang itu adalah stroke gitu ya. Nah dan itu penyumbang sawitnya sampai hari ini kan kita belum riset juga. Nek zaman kecil saya itu minyaknya minyak apa jenenge, minyak kelapa lho, minyak kelapa ki gak jarang-jarang wong stroke ya wis tuwa terus mati kan biasa. mmm, Nek ra gombal memasuki fase stroke, kan gitu. Nah, itu fase stroke itu seperti fasenya manusia yang kemudian menjadi keharusan. Ya kaya kaya sawit sing perkebunan menjadi kehutanan. Kuwi lho. Kira-kira gimana, Mas? ini jadi kan, ya sebenarnya kita perlu ya maksudnya kita nggak bisa, lepas dari realita gitu. Mhm, Realita memang ya pada kenyataannya emang di masyarakat masyarakat pakai gitu yang namanya minyak sawit, mhm, dan ya secara nggak langsung juga ya siapa sih di antara kita yang nggak mengkonsumsi minyak sawit iya, untuk saat ini ya. iya, iya, Ya yang sebenarnya yang penting itu gimana untuk, secara perlahan mengurangi dampak lingkungannya perlahan gitu. Jadi kayak misalkan, eee, hal-hal yang tadi misalkan membuka hutan untuk sawit itu harusnya udah di-stop. iya, Sedangkan sawit yang sudah ada kebunnya, yang misalkan kebunnya yang, mmm, produktivitasnya rendah, itu perlu misalnya direstorasi, dikembalikan jadi habitat, misalkan jadi hutan lagi atau apa. Kemudian yang bisa dimaksimalkan, dimaksimalkan. Sambil misalkan dari kan misalkan kita melihat, sawit ini kan sebenarnya salah satu bagian dari sistem pangan ya. mhm, Atau kita ngelihat yang secara gambaran luas, itu kan pasti ada dari produksi sampai konsumsi. Nah ini pun sebenarnya juga kita nggak bisa
bertindak hanya dari sisi konsumsi. Oke. Ini dari sisi produksi, sorry. Tapi kita harus benar-benar lihat dari semuanya, dari produksinya gimana supaya produksinya ini dari konsumsinya berkurang. Jadi kayak misalkan kalau misalkan demand-nya berkurang kan supply-nya juga pasti turun kan. Turun, iya. Nah, kalau masalahnya itu sekarang, kita berusaha untuk menutup supply tapi demand-nya nambah terus. Jadi istilahnya, eee, harus berjalan semuanya Nggak gitu. ideal lah ya. Harus berjalan semuanya dari supply-nya juga, dari demand-nya gimana berkurang, terutama kalau sekarang kan mulai banyak terkait, penggunaan minyak sawit sebagai biodiesel ya. Heeh, Yang itu sebenarnya ngapain gitu, ngapain kita menggunakan sawit untuk biodiesel, karena secara nggak langsung itu kan malah meningkatkan produksi. meningkatkan demand lagi, Iya. meningkatkan demand lagi, padahal itu malah semakin lama semakin membuka sawit gitu. Padahal sebenarnya kalau ya udah kita fokus misalkan dari aspek energi ya, itu fokus buat energi yang terbarukan, jangan pakai energi yang berbasis sawit gitu. Kan akhirnya demand-nya berkurang, karena demand-nya berkurang nanti produksinya juga bisa semakin lama Terkontrol lah. dikontrol gitu, dikelola supaya tadi deforestasi nggak berjalan, kemudian juga bagian-bagian dari kebun sawit yang mungkin bisa dikembalikan menjadi habitat satwa itu dikembalikan lagi, gitu. Jadi kayak, eee, apa ya, kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi gitu, tapi benar-benar harus melihat dari secara komprehensif dari, eee, ujung ke ujung gitu. Sebenarnya menarik, Mas. Sebenarnya ini benar-benar yang Karena gini, Bro, kompleks. trennya hari ini adalah ketika ini sudah tidak berfungsi, tidak terlalu produktif dalam kalkulasi kapital besar, ya kan, dilempar ke ormas keagamaan. Nah, apa? Loh, karena mereka itu kan kayak receh-receh wis seneng kan gitu. Wis mumet mikir ke agama, ya toh, ora entuk duit, terjebak dalam kemiskinan kan ngono toh. Lah nek itu tambah lumayan. Nah, besok kan ketika wis remeh-remeh wis ora iso produksi lagi gitu kan. Aneh ke ormas-ormas keagamaan yang lapar-lapar itu lumayan gitu. Nah itu, nah aku sih kenal itu, aku lagi kenal pisan nih. Kan gitu ya. Loh, trennya seperti itu loh permain kapitalnya. Karena ekologi sosial, ekologi politik, kita juga harus melihat strata kelas. Strata kelas nggak hanya di tingkatan individuan, tapi di tingkatan ormas keagamaan, di tingkatan kapitalis besar, oligarki dan sebagainya, itu kan strata, Mas. Iya. Nah, menarik, Mas. Ada nggak jenengan data bahwasanya sekian ribu hektar sawit yang ada di Indonesia, di Kalimantan atau di Sumatera, ini kita buka open-openan gitu ya. Ini berapa hektar, ini punyanya si PT X, PT B atau oligar mana itu ada nggak, Mas? Kalau saya datanya nggak nyiapin ya, Heeh. tapi kalau data seperti itu ada. Ada. Saya tahu, jadi kayak pernah baca di mana gitu terkait sebenarnya yang memiliki lahan Siapa? di mana-mana ini siapa itu Itu. udah tahu, ada beberapa misalkan perusahaan ini luasnya berapa hektar, perusahaan ini luasnya berapa hektar, yang punyanya kebun masyarakat berapa, itu tahu. Tahu, tapi kalau itu kita tanya tuan Gubernmen, Bro, oh nggak tahu karena Nah, laut dipatoki terang-terangan soalnya nggak tahu ya toh. Nah, ini kan kudu dicari. Kayaknya menarik ya, sudut-sudut selanjutnya kita kupas lagi, bongkar data. Nah, nanti kita lihat dengan kawan-kawan yang ada di kebijakan publik tuh. Ini menarik ya, tapi ke depannya ini tantangan. Madura sudah selama kan gitu. dan bener banget sebenarnya tadi ya, Apa? bahwa sebenarnya kebanyakan sawit, Mhm. itu dikelola sama kapital, sama perusahaan. Iya, Yang mana itu ya pasti kan kalau misalkan sekarang kan alibinya iya. sawit itu meningkatkan kesejahteraan, meningkat ekonomi. Ekonominya siapa? Siapa? Ya Ya gitu. siapa? Iya. Gitu. Oke, masyarakat sebenarnya masyarakat kecil ada juga yang dapat, tapi itu tidak sebanding dengan, keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan, tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang nanti mungkin mereka juga terdampak gitu. Itu nggak sebanding gitu. Tapi gini, Mas, kayaknya untuk ekonomi ini menarik karena kawan-kawan yang beberapa kita lihat di media yang viral itu ya, bahwasanya dampaknya sawit kemudian di dekatnya terjadi banjir bandang itu toh. Nah, ketika akhirnya semua hanyut, semua rusak kan gitu. Nah, dampak ekonomi bagi masyarakat kecil kan lumayan itu bantuan Sarimi, Mas. Ya, untuk bantuan pakaian bekas, untuk bantuan mie instan, ini kan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil kan gitu kan. Dan masyarakat kecil kita kan nggak pernah mikir sampai ke sana. Apalagi kita kan apa-apa bersyukur gitu. Apa-apa bersyukur, Ke Mas. bencana ya disyukuri aja. Disyukuri, maklumi dari Tuhan kan gitu toh. Jadi Gusti Allah kadang-kadang minta di keranjang sampah seperti itu. Oke, Mas Jamal. Nah, kita kembali lagi nih ke sawit. Nah, kalau kita kembali lagi nih, sawit dari hutan, kita sepakat nih ya kalau bahwa sawit itu adalah pertanian atau perkebunan.
Nah, artinya dia punya masa panen, Iya. ya kan? Dia masa panen. Nah, ketika panen kan otomatis dia jadi lahan gambut ya? Atau gimana? Maksudnya jadi Setelah panen? mungkin secara singkat ya Oke, gambarannya, sawit itu kan biasanya ditanam, setelah ditanam oke, tuh mereka bakal fase produktif itu sampai sekitar 25 tahunan. oke, heeh, Setelah 25 tahun, udah produktivitasnya menurun, oke, heeh. sehingga mereka tuh ada istilahnya replanting. Jadi itu sawitnya dibabat lagi, ditumbuhin yang baru, kayak diregenerasi gitulah, Oke, dengan sawit juga? dengan Oke, sawit juga. Nah, siklusnya bakal terjadi seperti itu terus-menerus gitu. Nah, kalau tadi terkait yang gambut gitu ya, jadi bukan berarti ketika misalkan, oh ya sawit terus nah ini mungkin bener-bener bakal jadi topik yang agak beda lagi gitu iya, ya, terkait yang kaitannya sama gambut. Memang banyak kebun sawit yang ditumbuh di gambut. lahan gambut. Itu Oke, banyak ya misalkan di Sumatera, di Kalimantan, itu memang tumbuh di lahan gambut. Dan memang sebenarnya sawit ini bisa tumbuh di berbagai kondisi tanah gitu ya. Salah oke. satunya di gambut mungkin Oh, yang berarti dia bandel ya sebenarnya ya? hitungannya kuat gitu, Oke, dia oke. hitungannya kuat. Namun bukan berarti ketika misalkan ya, sawit udah tidak diproduksi terus jadi lahan gambut itu ya nggak, eee, setahu saya nggak sesimpel itu Oke, gitu. Apalagi misalkan gambut itu juga, ini mungkin topik lain agak iya, beda lagi oke. ya, cuma mungkin secara singkat gambut itu kan, eee, sebuah ekosistem yang mana itu terbentuk yang mungkin entah mungkin jutaan tahun gitu ya dari proses proses yang sangat panjang banget, Iya, iya. yang itu istilahnya, kayak terakumulasi bahan-bahan organik yang bikin, dia ini mungkin tahu-tahu istilahnya kayak kebakaran di gambut gitu, Iya, kan iya, sering kan itu berita susah itu, pahit susahnya gitu, karena memang itu sebenarnya kebakaran apa pembakaran ya saya pernah ngerti. ya itulah, sesuatu yang terbakar di gambut itu kan susah dipadamkan karena memang itu bahan bakar Oke, pada oke, prinsipnya. oke. Nah itu kan sekalinya dia terbakar, itu, akan susah misalkan untuk proses membentuk lagi jadi gambut itu bisa butuh ya sama jutaan tahun lagi gitu, Nice. jutaan tahun lagi. Jadi, eee, memang apa ya, istilahnya itu kerusakan yang terjadi di gambut itu ya rusak-rusak. Oke, Kalau mau dikembalikan bisa, tapi ya mungkin butuh panjang panjang waktu. sekali dan kalau menurut saya agak tidak realistis untuk bisa kembali ke kondisi semula gitu. Oke, berarti, ya kenapa tadi, pembahasan awal ketika lahan sawit itu Mmm, segitu ya sudah, iya jadi gitu ya? kalau gitu udah, Udah sawit terus aja sekalian? bukan ya yang sudah terlanjur, Oh, udah yang sudah terlanjur? terlanjur lah gimana gitu Oke, kan, oke. udah terlanjur apa, kalau udah terlanjur kan ya mau nggak mau kalau nggak ditingkatkan produktivitasnya atau dikembalikan lagi. Kalaupun dikembalikan lagi, ya itu konsekuensinya nggak bisa kembali seperti Seperti semula gitu. awal. Meskipun ya namanya aja usaha gitu ya untuk meminimalisir Oke. dampaknya ya, meminimalisir bisa, tapi tidak untuk kembali ke kondisi semula. Aku mah dadi kelingan anu ya, Mas, apa jenenge, filmnya Planet of the Apes itu ya. Oh, iya. Kan bener begitu wis bubar kabeh akhirnya itu jadi hutan lagi gitu ya. Heeh. Nah itu kan menarik. Cuman sebelum ke sana, Mas, balik lagi ke sawit tadi Iya, ya. heeh. Ketika sawit ini tadi ada efek-efek dampak yang direct Mhm, ke masyarakat kecil ya. iya. Bagaimana logikanya sawit yang sama-sama dia punya akar, mengikat air juga, itu kemudian bisa mendatangkan banjir, Oke. bandang gitu kayak itu satu aja. Kalau kita ngomong ke apa tadi efek rumah kaca atau global warming yang kayaknya mistik tadi ya. Tapi nek banjir kan sama mistik ya, Mas. Iya. Nah, kalau khusus masyarakat kemudian terdampak gitu ya. Ya masyarakat kecil lagi. Yang masyarakat yang di ibu kota banjirnya kan lain gitu ya. Nah, itu sih kemudian gimana itu, Mas? Apa yang kemudian oh ini podo-podo tanaman, podo-podo pohon dengan akar, dengan batang dan daun, kok ini bisa bikin banjir? Ya itu kan sebenarnya klaim atau misalkan asumsi masyarakat ya bahwa, "Oh sama-sama pohon, sama-sama punya akar." Itu bukan asumsi masyarakat loh, itu asumsi Tuan Presiden loh kemarin loh ya. Saya nggak berasumsi kalau saya bagian dari masyarakat. Gitu. Ya mungkin sebagian dari masyarakat. Sebagian dari Sebagian masyarakat. dari masyarakat kadang udah asumsi bahwa kan sama-sama punya akar gitu. Heeh, heeh. Tapi ya sekali lagi, setiap individu itu, setiap pokok jenis pohon tuh punya perannya beda-beda. Dan itu dia pasti punya, ya tadi terutama untuk dalam pengelolaan, siklus Dia juga hidrologis bisa juga, mungkin air, dia tidak bisa mengikat air. jadi gini, mungkin kalau, kita ya mungkin bagi orang yang sudah pernah ke kebun sawit dan ke hutan, Heeh. itu bakal tahu bedanya seperti apa. Misalkan kalau sawit nih ya, sawit tuh biasanya ya udah ini ada sawit, di bagian bawahnya itu ya udah kosong gitu, Bersih? bersih kan. Oh, oke, oke. Nah itu yang Itu bukan karena dia kepercayaan sebagian dari iman ya? wah
Soalnya harus bersih semua kan gitu. Ya bisa jadi itu. Kok bisa jadi itu? Cuma nggak tahu imannya kepada siapa. Iman kepada kapital. Iya. Berimannya kemana dulu? Gitu. Iman pada uang kayak tahu. Nah itu makanya yang segar sembahkan sekarang ini Mas, ya toh? Nah itu kira gimana Mas? Nah, Berarti sedangkan kalau yang hutan yang sebenarnya itu kan pasti macam-macam ya. Ada yang tinggi, ada yang di lantai hutannya juga lebih Iya. bervariasi. Iya. Pohon-pohonnya, tanamannya. Nah itu yang sebenarnya tidak dimiliki di sawit gitu. oke. Jadi ada cacat di ekosistemnya. Iya. Ketika ini tanamannya homogen semua, satu pot, Iya, terus bawahnya bersih gitu iya, kan. Jadi ya air nggak bisa ngeresep gitu ya. iya. Jadi istilahnya kalau misalkan eh, misalnya di ekologi atau di kehutanan itu misalnya hutan tropis terutama ya, itu punya banyak strata, punya banyak lapisan. Iya. Ada yang misalnya dari kanopi sampai bawah di lantai hutan, ada banyak lapisan-lapisan yang itu masing-masing lapisan tuh punya perannya masing-masing. Sedangkan kalau tadi sawit itu ya udah dia cuma ada satu lapisan, udah jadi kayak kompleksitasnya itu jelas Betul. berkurang sekali gitu. Berarti air ya bablas gitu ya. Jelas. Lancar dan sampai ke rumah penduduk gitu Ya, ya. salah satu konsekuensinya seperti itu. Oke, oke. Dan itu juga berpengaruh akhirnya ke satwa tadi itu ya? Iya, Berpengaruh ke berpengaruh ke satwa. Tapi efek nyatanya nih ke satwa itu apa Mas Jamal? Ya ibaratnya ini ya, satwa itu kan macam-macam Iya. kebutuhan dari simpel aja lah, kebutuhan makan gitu. Satwa macam-macam, makannya macam-macam. Sedangkan di sawit jenisnya makanannya terbatas gitu. Batas. Ya karena akhirnya sesimpel kita nggak ada makanan gitu. Nggak ada makanan terus makan apa gitu. Iya. Kan ya nggak bisa juga gitu. Oke. Atau ya misalkan kita manusia gitu ya. Ya udah kita makan satu jenis, misalkan apa ya, cuma makan kangkung aja tiap hari kangkung terus ya Ya beler Bu. lele. Tahu udah nggak ada nasi, nggak ada apa, nggak bisa juga gitu. Jadi emang dari segi makanan jelas udah nggak ada, belum lagi kita ngomong tentang habitatnya, kebutuhan lain-lainnya. Oke. Jadi itu ya, jelas kebutuhan satwa itu tidak bisa disokong oleh Oke. oleh kebun sawit. Ada banyak penelitian-penelitian yang sebenarnya mereka mengklaim gitu, "Oh sawit itu punya banyak kok spesies yang banyak kok jenis-jenis yang bisa hidup di sawit," gitu. Banyak, tapi jenis yang seperti apa? Masalahnya itu. Manuria emis kon mangan wit godhong sawit gitu ya ora mesen. Betul, Iya. heeh. Ya kan? Nah, eee, berarti kan ketika, dari hutan alami tadi berubah jadi kebun sawit, otomatis kan menggusur banyak hewan nih. Tidak hanya hewan, manusia juga banyak Oke. yang tergusur. Manusia ya Bersusur. manusia cilik Bro. Iya. Nek dibek Iya. digusuri harus orang kecil dulu ya. Nek gede angel yang gusur kan gitu. Nah, Mas Jamal, jadi ketika, perubahan hutan alami menjadi kebun, sawit ini tadi ya, otomatis kan banyak hewan-hewan yang tergusur bahkan, eee, hilang Ya, dari area situ karena tidak punya makanan akhirnya mereka mati dan satu spesies mungkin hilang. Ketika terjadi seperti itu, apa efek ekologinya? sebenarnya banyak gitu. Jadi, pertama ya mungkin kita apalagi di daerah tropis gitu ya, dan tropis itu kan banyak banget jenisnya, Ah, banyak banget yang belum tereksplor. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya, eee, banyak hal yang sebenarnya kita belum ketahui gitu, terkait interaksi. Kalau misalkan kita ambil beberapa contoh interaksi yang kita sudah tahu ya, misalkan contohnya nih, mmm, kayak ada beberapa satwa yang perannya dia jadi polinator atau dari penyerbuk. Ya contohnya misalkan kelelawar gitu ya, kelelawar dia nyerbukin buah-buahan gitu. Nah kalau misalkan dia hilang nih, kira-kira siapa yang mau nyerbukin? iya ya. Kan gitu sesimpel sesimpel itu kan kita manusia nggak bisa nyerbukin satu-satu, misalkan durian gitulah, Kalau sawit penyerbukan nggak? sawit diserbukin, tapi sama serangga gitu sih, Oh serangga. sama serangga. Itu tadi baru penyerbukan, belum nanti misalkan ada lagi satwa yang dia, eee, istilahnya dia jadi agen penyebar biji gitu, penyebar benih gitu. Iya. Jadi dia makan buah di sini, terbang ke tempat lain, terus nanti benihnya tersebar. Ya itu kan dia membantu untuk menyebarkan, eee, benih gitu ya, itu juga membantu untuk proses regenerasi hutan. Kalau misalkan tuh nggak tersebar, hutan, susah tuh beregenerasi. Jadi sebenarnya banyak peran-peran dari satwa yang sangat penting gitu ke ekosistem gitu. Kalau nggak ada satwa itu bisa jadi fungsinya hilang gitu. Nah itu yang banyak terjadi gitu. Oke oke oke. Jadi satu satwa, satu mata rantai hilang sehingga dia kemudian ekosistem harus kemudian membuat sebuah mekanisme baru dalam kehidupannya gitu ya. Betul, betul. Nah ini sing payah kan di situ Bro. Gitu. Jadi jangan sepele kan ketoke emang barang cilik tapi kayaknya Gusti Allah lengkap ya ora iseng-iseng gitu ya. Ya kan
semuanya diciptakan pasti ada tujuan. Masih ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Ya. Karena kemudian kita itu pengennya sing penting dadi duit, gitu kan, sing penting ora usah digagas liya-liyane gitu. Sing umurnya kadang-kadang ngono kuwi lho Mas Jamal, tadi kan kita udah bahas ya, sawit ini bandel gitu ya, Iya. bandel. Apakah sawit ini bisa ditanam di dataran tinggi atau di pesisir dan sebagainya? Apakah bisa sampai se-ekstrim itu? Setahu saya bisa, cuma yang jadi batasan itu lebih ke, eee, ya misalkan akses manusianya gitu. Misalkan ya kita taruh di dataran yang tinggi, ya nanti manusia juga yang susah panen gitu. Oke. Ya ujung-ujungnya pasti, eee, Kos. dia di tempat-tempat yang Oke. mudah diakses manusia juga gitu. Nah misalkan yang lebih banyak itu kayak misalkan itulah kenapa misalkan, hutan dataran rendah itu lebih mudah, lebih riskan untuk dikonversi jadi entah, jadi perkebunan, pertanian gitu. Karena ya namanya aja dataran rendah kan lebih gampang kan aksesnya. Beda kalau misalkan yang tempat yang berbukit-bukit itu biasanya kecenderungan nggak terlalu Koyone di menarik wi Bro, daripada kemudian kita buka lahan sawit di pulau-pulau lain ya. Misalkan halaman istana negara itu penuh dengan sawit, terus kemudian gedung DPR MPR itu juga penuhi sawit, lapangan Monas, loh itu dari buka produksi toh dan tidak menggusur hutan. Kenapa enggak kemudian itu wacana di apa namanya dikembangkan ya. Jadi bikin kayak hutan kota gitu. hutan kota sebenarnya memang itu Atau yang di misalnya pinggir-pinggir jalan gitu ya. betul, betul. Nanti kan semuanya sawit, itu kan rada enak dan jadi PAD dari kota, gitu. Loh, daripada nanti bikin offsite, bahkan offsite, nah itu rada repot, offsite 66% dulu. Daripada bikin offsite, saya per tiap hutan kota, taman-taman kota itu sawit semua kan itu, kan untuk lumayan. Produktif dan juga dapat PAD. Tapi tidak tidak apa namanya, tidak bikin kaya yang pemuda sawit besar. Maksudnya kan di situ. Oh IKN baru loh atau Apa Mas? lahan IKN tuh loh. Lahan IKN, loh iya, lahan IKN itu samping-samping burung Garuda, patung Garuda besar. Itu kan dikasih sawit semua kan bagus itu. Daripada itu panas loh bro, ya toh. Kalau dikasih gajah kan nggak mungkin, nggak bisa. Nah makanya dikasihnya lahan-lahan sawit itu malah bagus itu, ya toh. Jadi koyo koyo apa namanya omahe Batman yang tengah hutan gitu. Iya asal. Ya bukan hutan, kebun. Oh Nanti kebun. udah sepakat bukan kebun. Bukan, oh betul, 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 iya, iya. Karena memang propaganda itu harus diawali dengan pembuatan kata-kata. Sehingga seolah-olah masyarakat mau memaklumi dalam alam bawah sadarnya. Oh bukan pasir tapi sedimen. Oh bukan perkebunan tapi hutan. Nah, gitu kan. Jadi yang goblok ya sini itu. Cuman kita ya seneng digoblok-goblok kita. Iya. Nah, Mas Jamal, selain masalah sawit nih, dalam, isu lingkungan, ada apa lagi sih selain sawit Kalau di Indonesia? cuman banyak banget ya. Tapi kalau tadi kan kita levelnya mungkin nasional gitu ya. Iya. Tapi masalah lingkungan lain yang mungkin nyambung sama Jogja itu mungkin darurat sampah gitu. Oke, Sering banget ya kita dengar iya, Jogja darurat sampah, Jogja darurat sampah, terus heeh. kadang kita lewat jalan-jalan mana banyak tumpukan sampah Iya. gitu. Itu bukan dari bagian dari keistimewaan. Nah itu ya istimewa juga sih. Ah, iya. Tinggal kan perspektif, masalah perspektif gitu loh. Kalau melihat istimewa itu istimewa baiknya atau istimewa buruknya kan Oh iya, iya. istimewa. Ora buruk Bro, itu melatih ketahanan hidup, mana lingkungan gitu ya. Nah, itu masalah sampah gimana Mas Jamal? Nah kalau masalah sampah sendiri kan kalau di Jogja itu sebenarnya udah lama gitu. Oke. Cuma mungkin mulai baru orang-orang aware itu setelah misalkan kayak piungan tutup atau misalkan sampah-sampah di mana-mana numpuk gitu ya. Nah itu kan dan memang ya namanya aja kita selama hidup pasti ada sampah yang dihasilkan. Ya kalaupun misalkan kita nggak ada sampah plastik, nggak ada sampah kertas, setidaknya sampah makanan itu pasti ada gitu. Kan nggak mungkin dong kita nggak makan. Pasti dari kita konsumsi itu ada yang eee, istilahnya sampah itu pasti ada gitu. Nah itu yang eee, paling penting itu gimana untuk mengelolanya gitulah, gitu. Betul. Nah, anu Bro, jadi gini aku bayangin nih, ini bayangin mana? Iya, oke, oke, oke. Berarti gini, Interior kan udah berumah tangga tuh Mas, Sudah, udah berumah tangga, sudah bikin rumah? wah itu belum Belum, tapi belum, sudah menghuni rumah toh? yang kontraktor Kontrakan ya, baru kontrakan kan, ini kontrak aja ya Bro. Oh ini, oh ini ada ruang tamu, oh ini ada ruang makan, ini ada kamar tidur, dan yang jangan lupa adalah toilet dan WC-nya, ya. ya toh? Nah seolah-olah kan kita itu wis berapa puluh tahun Indonesia merdeka itu ya, itu 70 itu lali ya. 75 besok ya, 80 ini malah.
Tahun ini 8. Wah 80 loh, 80 wis manula, itu kan manula apa dewasa, aku bingung ya maknanya gitu kan. Ketika wis 80 tahun, kita itu di dalam tata ruangnya, ya toh, kita itu nggak tahu kok ini toilet, ini kamar makan, kamar tidur, ya kita ya di situ, maam di situ, ya toh. Ini konstruksi kotanya ya. Makanya kemudian ketika bicara sampah, tahu-tahu kita sembarangan, di mana-mana sekarang dihindari sampah gitu ya. Nah, kita nggak pernah menyiapkan biyen zaman simbah itu no jumblenge, terus engko nek jumblenge kebak kuwi disedot apa diuruk gawe jumbleng anyar atau seperti apa kan kita nggak ada kalkulasi di situ. Kira-kira gimana itu, Mas? Kalau dari biologi sendiri Hmm. untuk apa istilahnya usulannya seperti apa? Nah, Ya. kalau misalkan biologi kan sebenarnya namanya biologi pasti ada unsur makhluk hidupnya gitu ya. Mhm. Jadi kalau banyak beberapa penelitian di biologi itu fokus ke misalnya gimana untuk mengurangi si sampah-sampah itu, baik itu organik atau anorganik dengan agen hayati gitu. Mhm. Jadi yang kalau misalkan salah satu yang sekarang lagi saya kerjakan juga ini, yang mumpung pas nih, Wah, sip. itu Apa tentang tuh? pengolahan sampah organik Oke. pakai, jadi agen hayati. Kan sebenarnya macam-macam ya cara, Mhm. pengelolaan sampah, ada yang kompos, ada yang, macam-macam gitu ya. Kalau saya Ah. pakai ada namanya lalat BSF. Oke. Ya jadi Maggot itu ya? maggot, Oke. betul. Jadi kayak maggotnya dia itu bisa makan sampah organik, Oke. dengan cepat gitu. Apalagi kalau misalnya sampah organik kan ya tadi, sampah organik itu pasti kita produksi itu. Oke, pasti. Pasti kita produksi. Selama kita masih butuh makan ya. Iya. Itu dengan BSF untuk organik, yang anorganik kan untuk dipikirkan bersama kan gitu. Betul. Cuman aku ya ora ngerti ya. Dalam sampai hari ini tuh janjane nek Yogyakarta itu bagiku itu nggak make sense, nggak sampai kepikir ya. Ketika kita punya problem sampah, Mas. Nah, karena apa? Karena kalkulasi aja sekarang Jogja itu ada berapa fakultas biologi, ada berapa fakultas yang konsen di lingkungan, ada berapa fakultas yang memiliki arsitektur dan lain sebagainya. Kok jadi masalah? Akhirnya Ya, berarti kan ya. Ada gap-nya Mas. wah iya, kita gitu mencetak para intelektual kita itu kok ngopo gitu ya. Iya. Apakah justru intelektual kita itu ikut nyampah? Wah, Atau kan kemudian mereka akan bersumbang sih, yuk ini kota kita ini kira-kira dipikirnya kayak ngopo kan gitu. Iya. Itu menjadi, pikiran saya juga, Mas. Jadi, Mhm. saya juga mikir, menjadi kayak aneh banget sebenarnya Jogja itu bisa jadi darurat sampah. Karena balik lagi, kita punya seniman, Seniman juga iya. budayawan, intelektual, tapi kok bisa darurat sampah? Apa ada agenda? nah itu Nah, tanda tanya besarnya di situ. oke. Iya, Akhirnya apa yang ada kapital? Tidak Kamu pasti ada hubungannya sama kapital. Ada iya, hubungannya kalau kita runtut. Jadi mungkin sama kayak sawit ya. Sawit itu kan tadi dari produksi sampai konsumsi itu semuanya punya peran Ojo usul anak-anak Jogja jadi kebun sawit lho ya. kayak gitu. Ora iso tandure kayak peser kabeh masalah. Nah, kalau sampah juga gitu sebenarnya. Gimana? Dari produsen sampai konsumen itu punya perannya masing-masing. Misalkan ya, Iya. sekarang kan dari segi produsen, produsen itu kan ya cari simpelnya aja, gampangnya, eee, kalau bisa ya produk makanan dibungkus plastik, yang maksudnya plastik macam-macam lah banyak. Ya karena lebih simpel, lebih murah kayak gitu kan, biar untungnya dapat lebih banyak. Dan itu sampai ke sampai konsumen pun juga sama, konsumen Iya. pengennya produk-produk seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita ingat zaman zaman dulu ya, Heeh. kita, eee, ke pasar pakai bungkus daun pisang, daun apa. Jadi kayak sebenarnya kita udah pernah zaman dulu itu minim sampah gitu. Tapi malah semakin ke sini karena tadi kapitalis, karena pengen dapat untung lebih banyak, makanya pakai plastik yang lebih murah dan lebih mudah. Padahal sebenarnya kalau kita mau alternatif tuh ada yang lebih ramah lingkungan, cuma mungkin dari segi profit agak kurang, tapi dari segi tanggung jawab lingkungannya lebih baik gitu. Nah, itu kan masalah pilihan ya. Kita itu mau, eee, merelakankah gitu, mengurangi sedikit profit untuk lingkungan atau kita mau, ya udah bodo amat dengan lingkungan yang penting profit. Nah, Ya saat lagi kuncinya di kapitalis itu sih. iya, ya si kapitalis juga salah kebijakan, Mas. Misalkan gini ya, kita itu dulu zamanmu cilik, Mas, itu tuh nek nggodhog banyu kuwi gegenen. Ya udah kita menggunakan Heeh, api toh. Nah, plastik itu bisa kita masuk ke luang itu tadi. Tapi kan sekarang kan enggak, gas kabel. Akhirnya gas kabel, plastik sekarang di pinggir jalan kan gitu. Akhirnya ada rumah yang memang pergeseran ya putar. Nah, cuman memang yang kita lupa adalah program instanisasi. Ya toh, karena memang kita itu hari ini benar nggak ya? Ini asumsi aja ya. Hari ini kita itu dianggap semuanya itu dibikin instan semua, Mas.
dikasih dari kecil dikasih makan instan, dikasih sekarang juga teknologi instan, TikTok-e instan, AI soyo instan meneh kan itu ya toh. Nah, terus juga apa namanya, semuanya serba instan, sehingga pikiran kita juga instan. Makanya PR-nya jenengan Mas, ini PR-nya jenengan sebagai dosen, ngomong generasi instan di Gen Z yang lembek, yang pikirannya pendek, yang kuwi rada mumet meneh kuwi ya toh. Iya, dia loh sekarang repot loh Bro, sekarang ini ya, generasi zamanku itu bisa berpikir, kita bisa tahu 50, 30, 100 tahun yang lalu, mikir toh, dari ke depan kita mikir. Tapi kalau generasi TikTok itu kan 5 detik, 3 detik ke depan, ke belakang aja nggak bisa lebih dia. Makanya ketika aku tanya sama kawan-kawan Gen Z, piye masalah Mojopahit, piye masalah sampah di Mojopahit, piye masalah ora nyambung itu Bro. Nah itu kan, nah ini aku juga beberapa kali dampingi kawan-kawan mahasiswa yang masuk ke kampung satwa itu yo pikirannya pendek dan oportunis seperti kemudian kebijakan yang ditelurkan di lahan sawit tadi kan gitu ya. Nah kira-kira piye gitu Mas untuk membangun, membuka cakrawala baru bagi adik-adik kita kaum Gen Z ataupun Alpha yang mungkin akan lebih Lebih lagi. iya karena dia diproduksi dengan AI gitu ya. Nah itu piye Mas? Peran sebagai Nah, dosen. itu sebenarnya tahap pertama peran ya, itu peran kita bersama. Oke, bersama. Terus perang sama-sama, soalnya bisa saya kalau cuma Dari si side jenengan, bukan dari si side kami. Nek kami kan sebagai provokator. Tapi kita komentar loh. Ya iya. Dari sisi kawan-kawan kampus kan dengan dihadapan seperti itu kira-kira seperti apa gitu ya.